Dari cilik. Ya, dari cilik ya. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Salatu wassalamu ala yasin habibillah. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berjuta-juta nikmat, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Ya kayaknya pada sakit semua ya. Kalau kata guru saya itu Kiai Jumroni, yang namanya doa yang baik-baik itu harus dilakukan. Mau sehat? Mau sehat? Kita ulangi, setuju? Berjuta-juta nikmat, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Alhamdulillah walaupun terpaksa. Emang ibadah mah harus dipaksa. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari zaman dinosaurus sampai zaman virus. Tapi udah diangkat, udah hilang di Indonesia, amin. Dari zaman gelap gulita sampai zaman kijan inovan. Dari zaman orang-orang pada edan sampai zaman mobil sedan. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, ustazah, para sesepuh, bani sepuh yang insya Allah diberikan kesehatan walafiat. Yang saya hormati Sayyidul Hajat, yaitu orang tua saya Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ahmad. Kita doakan semoga beliau beserta keluarganya diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki, juga acaranya berkah. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati guru saya yang jauh-jauh dari Kulon, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Jumroni. Kita doakan semoga beliau beserta keluarganya diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah semuanya hadir pada malam hari ini, insya Allah semuanya diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki. Yang punya utang, utangnya lunas. Bayar dengan amin. Kredit lagi yang punya utang, bayar amin. Yang saya hormati yaitu tim Dakom Manajemen yang dipimpin oleh manajer Dakom yaitu Bapak Agus Jatmiko. Kita doakan semoga tim Dakom, ada Ustadz Asa, ada Ustadz Agus, ada saya dan semuanya tim Dakom diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki dan istiqomah dalam syiar dakwah. Amin amin ya rabbal. Langsung aja ikan sepat, ikan gabus. Kurang kompak cakepnya nih, masih ngantuk kayaknya nih. Padahal mah di depan udah ada lontong. Ikan sepat, ikan gabus. Yang belakang nih masih ada. Ikan sepat, ikan gabus. Berenangnya di air tawar. Pengajian lebih cepat, lebih bagus. Kenapa saya sudah lama? Baru mau ngegain semangka udah suruh naik. Alhamdulillah. Salatullah salam
kasetnya habis. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah semua alhamdulillah kita bisa duduk, bisa zikir sama kalau dibantu zikir sama, doa sama, sholawatan sama, lapar enggak itu ada di depan ini gua doang nih yang lapar begini nih efek belum makan sama ngopi udah begitu nyasar masuk ke gang diomelin orang gara-gara Google Map. Alhamdulillah pada malam ini kita mendoakan saudara kita yang memiliki hajat, betul benar, yang besok ya akadnya ya iya besok yaitu akad nikah kita doakan semoga akadnya diberikan kelancaran dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jamaah kalau ngomongin masalah rumah tangga ini pasti bapak ibu lebih paham, betul? Ini mah pengantin baru semua. Kalau besok pengantin baru, kalau ini pengantin coba lihat cium keteknya. Ini cakep pada malam hari ini keluarga Ustaz Ahmad luar biasa mengadakan seperti ini. Salah satunya apa? Bersyukur kepada Allah, betul? Bahwa besok beliau dan keluarganya mengadakan acara, mengadakan hajat, makanya malam ini tasakuran sekaligus mohon doa kepada jamaah, betul? Ini cakep, jarang-jarang orang mau akad ngadain pengajian, betul? Istighosah, menafikan, zikir, jarang. Apalagi di ibu kota, orang kalau hajatan biasanya nikah maupun yang lainnya biasanya manggil bukan. Betul? Ya apa manggil dangdut? Oh dangdut berpuluh-puluh juta sanggup sound yang paling bagus, betul? Panggung yang paling megah, betul? Padahal ini luar biasa kalau manggil kiai keutamaannya banyak. Yang pertama kalau manggil kiai pasti didoain, betul? Beda sama manggil dangdut. Kalau manggil dangdut malah kita disumpahin. Ya kan, biasanya kalau penyanyi dangdut MC biasanya ada atensi, betul? Ya ini datangnya dari Bapak RT Miam, minta lagunya yaitu Bercerai Muda. Ya, baru juga nikah udah bercerai muda, betul? Datang lagi, di grup geng motor, datangnya bereder, minta lagunya Mandul. Ya, belum juga kawin udah disuruhin mandul, betul? Tapi manggil kiai luar biasa, daripada rincang jauh ke sini hanya satu, yaitu mendoakan saudara kita, betul? Biar keluarganya sakinah mawaddah warahmah, betul? Makanya disinilah kita cara mendidik anak ada dua menurut Islam, bukan dari kita lahir usia 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru mendidik anak, melainkan Islam mengajarkan kita yaitu qoblil wiladah dan ba'dal wiladah, yaitu sebelum dilahirkan dan sesudah dilahirkan. Makanya ini cakep sebelum diakad, sebelum nikah cakep ngadain mengaji. Zaman sekarang boro-boro belum nikah, tuh anak kita yang perempuan Pak Bu yang nikah belum nikah, udah terasa nikah, betul? Cuma gara-gara kalau menantunya atau pacarnya malam minggu datang bawa martabak, betul? Martabak anak kita diacak-acak, betul? Nah, udah bilangin, banyak orang di sini begitu. Jangan sampai kadang-kadang mama, ibu bapak saya mau nanya,
siap-siap, nggak pernah diperas. Saya aja alhamdulillah Bu, dari dunia entertain terjun ke dunia dakwah, menemani atau mengaji sama guru-guru saya, alhamdulillah ada keberkahannya Bu. Saya bukan lahir dari santri, bukan lahir dari pondok pesantren, tapi saya mendapatkan keberkahan. Itulah kalau kita duduk dalamnya aja sama kiai, kita mendapatkan keberkahan. Al-harakah al-barakah, di mana kita bergerak, disitulah ada keberkahan. Betul? Betul? Ini cakep, apalagi pemuda malam Jumat ini biasa ngadain manakib, yasinan. Ini mah tiap malam minggu, udah bapaknya disamper sama motor ninja, anaknya dikasih aja. Giran yang datang cuma jalan kaki pakai sendal jepit, pakai sarung ditolak. Ada orang sini yang begitu, ada yang begitu. Padahal luar biasa, santri luar biasa. Makanya alhamdulillah saya aja rela dari dunia entertain. Jujur dunia entertain dunia yang penuh banyak duitnya, betul. Satu episode saya dibayar, satu episode itu dibayar 15 juta. Biasanya kalau syuting sehari itu 2 episode. Bayangin coba. Tapi santri jujur mohon maaf kalau masalah ekonomi ya dipanggil ini saya ceramah paling juga gope. Dikasih apa kagak? Bangnya Ustaznya. Jangan dianggap itu ada. Oh enggak dikasih. Saya bakar tuh tenda besok. Betul. Tapi bukan itu yang saya cari. Yang paling susah adalah keberkahan. Betul. Kalau duit banyak dikit pasti habis. Betul. Makanya inilah alhamdulillah, makanya anak kita didik jangan sampai ketika usia 5 tahun baru kita didik, tapi sebelum itu Islam mengajarkan kita mencari pasangan yang benar-benar, dari pacarannya benar-benar sampai nikahnya juga benar-benar. Terus apa? Yaitu sesudah dilahirkan apa? Nih kalau nanti punya anak pengantin, jangan lupa kalau lahiran atau biasa sebelum lahiran kita hamil duluan, betul? Hamil nggak? Orang sini yang hamil bapak-bapak apa ibu-ibu? Ayo, bu. Nah, orang sini yang hamil bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu, bapak-bapak ngapain? Bisa ngambilin, benar? Nah, kalau ibu-ibu bisa hamil, bisa nggak melahirkan? Yang melahirkan siapa? Ibu, bapak-bapak ngapain? Melahirin. Ibu-ibu selain melahirkan menyusui. Benar? Orang sini ibu-ibu ya yang menyusui. Bapak-bapak ngapain? Nusuk. Benar? Nah, ketika hamil disitulah tanamkan pendidikan juga. Sebelum dilahirkan kita biasanya ngadain 4 bulanan, betul? Atau 7 bulanan, benar? Nah, kita doain anak kita biar nanti terlahirnya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal. Ketika hamil lahirlah tuh anak, jangan lupa anak itu dilahirkan, jangan lupa diajarkan dan dikomatkan, betul? Benar. Kalau bisa bapaknya ajan. Pak Ustaz, laki saya mah nggak bisa ajan. Bisanya apa? Pakai YouTube. Ya. Zaman sekarang zaman online, benar. Makanya diajarkan anak-anak kita. Bapaknya Polri, ajannya juga pakai lagam-lagam Polri. Nah, sampai kelar juga tuh anak. Kagak kelar-kelar, benar. Betul. Bapaknya mau azin. Sekalinya ada. Yang ada anak sawan. Betul. Sebelah kiri dikomandan, jangan lupa mulutnya dikasih yang manis-manis. Biasanya kurma atau madu. Kenapa dikasih bayi itu yang manis? Supaya nanti besarnya dia berucap bicara yang manis-manis. Betul. Jangan sampai anak kita berbicara mengeluarkan omongan yang kotor.
Na'udzubillah min. Makanya dididik anak kita supaya apa? Supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Betul. Pengen punya anak yang soleh dan soleha? Pengen? Cius? Mi apa? Anaknya pengen soleh soleha, tapi bapak emaknya nggak pernah melakukan amal ibadah. Betul? Benar? Pak? Bu? Pengen amal ibadah diterima Pak? Pengen? Pengen? Cius? Mi apa? Kalau menurut Syekh Muhammad Zakaria Al-Badawi dalam kitabnya Fadilah Amal, ada amalan 3 amalan yang patut kita lakukan kalau amalan ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama kita amalan yang perlu kita lakukan, yang pertama kita jangan pernah melalaikan sholat. Ini cakep nih Masjid Jami Nurul Amal ya Bu, ya Pak ya, cakep. Yuk kita lakukan sholat, apalagi laki-laki lakukan sholat berjamaah. Kira-kira orang sini subuhnya berapa sang? 2 sang. Mau kata Pak Ustaz Ahmad kata Bang Meong di sini mah alhamdulillah sholat subuhnya berjamaah terus. Setiap subuh itu 20. Tapi satu kali satu orang. Na'udzubillah min. Jangan pernah melalaikan sholat. Mohon maaf kadang-kadang bapak-bapak menyepelekan sholat, apalagi sholat Jumat. Kalau belum azan, kalau disamper sama temennya, yuk kita sholat Jumat. Bentar aja, belum juga azan. Udah azan dulu deh. Kita udah azan tuh kita sholat Jumat. Bentar aja, belum juga khutbah. Udah khutbah, yuk deh kita berangkat, udah khutbah. Bentar aja, belum juga Al-Fatihah. Udah Al-Fatihah baru berangkat. Udah nyampe masjid, nggak kebagian tempat. Kata si Mamat tuh kita pulang yuk, nggak kebagian tempat. Ada yang begitu. Na'udzubillah min. Padahal mah sudah jelas kalau kita meninggalkan sholat. Ini ada zaman kisah Rasul. Di zaman Rasul ada orang yang meninggalkan sholat. Ketika itu meninggal dunia. Mohon maaf, meninggal dunianya itu tuh bapak-bapak menjadi seekor babi. Na'udzubillah min. Pemuda anaknya itu nangis, bapaknya berubah jadi seekor babi. Bapak. Akhirnya pemuda itu dibisikin sama tetangga. Pemuda, kenapa kau menangis? Ini bapak saya berubah jadi babi. Pemuda, kau jangan menangis. Kamu datang ke Rasul, tanya kenapa bapak kamu berubah menjadi seekor babi. Pemuda itu melakukan apa yang disampaikan oleh tetangganya. Langsung pemuda itu berangkat ke rumah baginda Rasul. Assalamualaikum. Rumah baginda. Apa yang jawab banyak. Di rumah baginda Nabi ada 3 orang. Baginda Nabi dan 2 sahabat, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Waalaikumsalam. Jawab bertiga. Ya pemuda masuk. Kenapa kamu kenapa? Pemuda kenapa? Bapak saya Rasul. Kenapa bapak kamu? Duduk. Tarik nafas. Minum. Akhirnya minum dulu. Udah duduk, tarik nafas, minum. Udah, tenang. Minum 3 kali lagi. Lagi. Ya, gua ngakal-ngakalin aja. Akhirnya pemuda itu duduk, udah minum ditanya. Udah tenang, sudah Rasul. Ya udah cerita. Begini ya Rasul, bapak saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Terus kenapa yang membuat kamu menangis? Ini bapak saya tidak selayaknya seperti orang-orang. Kenapa? Bapak saya meninggal berubah menjadi seekor babi hitam gosong. Serius? Benar ya Rasul? Benar, benar. Wahai sahabatku, coba kau tengok ke rumah pemuda itu, benar apa tidak? Akhirnya sahabat itu datang ke rumahnya. Pemuda itu bertiga. Nah, udah nyampe. Ini ceritanya Maya. Udah nyampe. Innalillahi. Dibuka sama sahabat. Ini bapak kamu? Iya. Serius? Iya. Innalillahi wa inna. Baik, wahai pemuda, saya sekarang laporan sama baginda Nabi. Laporan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana wahai sahabatku? Begini ya Rasul, benar itu pemuda orang tuanya berubah menjadi seekor babi. Innalillahi wa inna. Serius benar? Ya, antarkan aku ke sana. Akhirnya baginda Nabi sama sahabatnya ke rumah, penasaran. Udah nyampe di depan si mayit. Ini bapak kamu, jenazahnya? Iya. Bukan. Enggak, ini mah nggak kaget. Astagfirullah. Innalillahi. Ini benar bapak kamu? Iya ya Rasul. Oke, yaudah. Baik, aku sudah tahu jawabannya. Sekarang bapak kamu mandiin. Terus habis mandiin, sholatin. Habis sholatin, kuburin. Singkat cerita dikuburlah tuh si mayit. Tapi sebelum dikubur, Rasul berdoa kepada Allah. Rasul berdoa kepada Allah. Namanya Rasul pasti doanya diijab. Ya Rabb, jangan kau siksa umatku ya Rabb seperti ini. Aku tahu di jenazah si mayit yang pernah selalu melalaikan azan, yang selalu meninggalkan sholat, menyepelekan azan. Kalau orang azan malah diomelin yang azan. Ya Rabb, kalau disuruh sholat sama anaknya nggak pernah mau sholat. Ya Allah, berubahkanlah seperti semula ya Allah. Akhirnya beberapa menit detik kemudian berubah jadi manusia. Singkat cerita dikubur. Sebelum berdoa, Rasul berpesan kepada yang mengantar jenazah. Wahai umatku, ini peringatan buat kita. Kita yang masih hidup, yang selalu melalaikan sholat, inilah ganjaran Allah, peringatan Allah. Allah tidak sungkan-sungkan siapapun dia, mau pejabatkah dia, mau kiaikah dia, maupun pengusahakah dia, kalau melalaikan sholat, inilah ganjarannya. Na'udzubillah min. Baik, makanya para jamaah malam hari ini yuk kita petik, jangan pernah meninggalkan sholat. Padahal kita amal kita pengen diterima, betul? Betul. Itu amalan yang pertama. Yang kedua apa amalan kata Syekh Muhammad Zakaria Al-Qadawi dalam kitabnya Fadilah Amal? Yang kedua adalah kita sering bangun di tengah malam. Kira-kira orang sini sering bangun tengah malam? Sering? Ngapain? Kencing? Kencing? Najis. Habis kencing ngapain? Tidur. Ih, bener orang sini mah pada jorok-jorok. Biasanya kalau habis kencing cebok. Aku nggak cebok marah tuh. Naudzubillah min. Habis kencing cek. Habis cebok ngapain? Nah, buat sumpit kali ini tidur lagi. Ambil air wudhu, gelar sajadah. Habis gelar sajadah ngapain? Bener nih Mbak Surik, bangun tidur lagi. Sholat 2 rakaat tengah malam, betul. Sholat sunnah tahajud. Minta kepada Allah, katanya rezeki kita pengen lancar, anak kita pengen soleh dan soleha, keluarga kita pengen samawat, rezeki kita pengen lancar, tapi kita pelit minta kepada Allah, betul. Jangan pelit pada Allah Maha Kaya. Ya Allah, berikanlah rezeki kami yang barokah. Ya Allah, jauhkanlah keluarga kami dari musibah
Enggak. Begitu juga contohnya kayak anak kecil, anak kita minta uang jajan sama orang tuanya. Kalau nggak minta dikasih nggak uang jajan? Kagak. Walaupun dikasih mungkin semaunya, benar. Tapi kalau anak kita butuh jajan minta nggak? Minta. Begitu juga kita kepada Allah, minta kepada Allah apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kalau ke rumah sampai merengek-rengek, bagaikan anak kecil minta uang jajan kepada orang tua, betul. Jangan nangis, nggak punya duitnya doang, nangis minta sama suaminya, tapi pelit sama Allah mintanya, benar. Makanya jangan pelit kepada Allah. Amalan yang ketiga apa? Kata Syekh Muhammad Zakaria, amalan yang ketiga adalah selalu ingat kepada Allah, baik susah maupun senang. Kira-kira orang sini kalau ingat sama Allah senangnya apa susahnya? Ayo jujur biar tidak ada dusta di antara kita. Lagi senangnya apa susahnya? Kayaknya susahnya yang paling banyak, benar. Makanya Allah selalu memberi kita seperti ini. Ini kelihatan di muka-muka belangsak semua. Kenapa Allah uji kita dengan kesusahan, dengan musibah? Karena biar Allah pengen umatnya ciptaannya ingat kepada Allah. Tapi jangan lagi susahnya doang, coy. Ingat sama Allah, benar. Kalau lagi kita bahagia, duit banyak, kalau perlu ingat ini mah punya duit 10 juta, bukan ingat kepada Allah, ingatnya ke mall. Benar, belanja ini, belanja itu, padahal mah ingat kepada Allah. Cukup 2,5% kita sedekahkan. Benar, punya 10 juta sedekahkan 2,5%. Entah ke anak yatim, kaum duafa, pembangunan masjid, mushola dan lain-lainnya. Benar, jangan sampai kita jadi manusia yang pelit-pelit. Nah, jangan sampai punya duit tapi kita pegangin aja tapi nggak pernah sedekah. Padahal rezeki yang kita dapat adalah rezeki titipan. Rezeki yang kita dapat masih kotor. Dengan apa cucinya? Baju kita aja kalau kita kotor dicuci nggak? Dicuci. Biar apa? Biar enak dipakai. Benar. Begitu juga dengan rezeki kita yang kita dapat, biar enak rezeki kita pakai, kita cucinya dengan apa? Sodako. Makanya yuk mulai dari sekarang, malam ini kita perbaiki ibadah kita perbaiki amalan kita jaga anak-anak kita. Bapak ibu jangan dianggap enteng menjadi kepala rumah tangga atau menjadi ibu dan bapak. Itu berat tantangannya untuk mendidik anak-anak kita. Benar. Jangan sampai kita kalah sama anak. Zaman sekarang rata-rata orang tua takut sama anak. Benar. Jarang-jarang sekarang mah anak takut sama orang tua, jarang. Malah terbalik, orang tua takut sama anak. Takut anaknya nangis, takut anaknya ngambek, takut anaknya kabur, takut anaknya nggak mau sekolah dan sebagainya. Benar. Makanya yuk dari sekarang kita tanamkan amalan ibadah kita tingkatkan, kita jaga keluarga kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.